Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Dr. Muhammad Taif, sarjana hukum, magister hukum, dosen prodi ilmu hukum Universitas Sunan Bonang Tuban, Jawa Timur. Dan video ini untuk keperluan syarat pengajuan Serdos, sertifikasi dosen tahun 2026. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, Hukum Administrasi Negara. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara ya, dengan deskripsi yang mana mata kuliah ini adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari kedudukan, ya, kewenangan, dan tindakan pemerintah, serta hubungan hukum antara aparatur negara dan masyarakat. Dan kami saya membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis kebijakan publik, ya, perizinan, diskresi, dan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Ya. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini yang pertama, memahami administrasi dan hukum administrasi negara. Kemudian memahami sumber-sumber hukum administrasi negara. Kemudian yang ketiga, memahami susunan pemerintah. Dan yang keempat, memahami perkembangan tugas-tugas pemerintahan. Dan yang kelima, memahami azas tugas pemerintahan. Selanjutnya, dalam capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini diharapkan mahasiswa dapat menganalisis atau bisa menganalisis kedudukan pemerintahan dan bentuk tindakan serta instrumen pemerintahan, serta mampu mengkaji dalam proses penerbitan keputusan tata usaha negara, dan serta mampu sistem pengawasan administrasi negara dan pertanggungjawaban hukum atau sanksi kemudian, dan diharapkan dapat menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara dan upaya administrasi negara. Selanjutnya, mata kuliah ini dengan metode pembelajarannya, sistem pembelajaran mata kuliah ini offline, ya, menggunakan PowerPoint atau PPT, kurang lebih 1 kali pertemuan waktu 3 jam, ya, dalam pertemuan. Dan kemudian komposisi bobot mata kuliah ini atau penilaian mata kuliah ini untuk aktivitas harian 20%, kemudian tugas 10%, dan kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Referensi mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini saya menggunakan buku dari SF Marbun, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, dan Dr. Ridwan HR Hukum Administrasi Negara, kemudian Polibus M. Harjon dan kawan-kawan, dan juga Wahyudi Kumorotomo dalam Etika Administrasi Negara, dan juga Willy DS Vol Esa Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Demikian sesi penjelasan RPS, rencana pembelajaran mata kuliah Hukum Administrasi Negara, dan selanjutnya kita masuk sesi pembelajaran atau perkuliahan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Oke, rekan-rekan, pada kesempatan ini saya
akan menjelaskan tentang ciri hukum administrasi negara di pertemuan yang sekian kalinya, dan kita sedikit juga akan membahas sebelum-sebelumnya ya. Kemudian dalam perkuliahan ini tentunya kita sekarang ini belajar mendalam ya. Tapi saya yakin bahwa rekan nasional juga sudah bisa memahami terkait dengan hukum administrasi negara, namun kita coba untuk belajar lebih mendalam tentang hukum administrasi negara, yang mana di dalam diri hukum administrasi negara itu tentunya hukum administrasi negara yang mengatur penggunaan wewenang pejabat administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara itu ya memberikan sebuah instrumen bagaimana pejabat negara tersebut dapat melaksanakan tugas fungsinya sebagai aparatur sipil negara seperti itu ya. Kemudian itu saya membuat bagian di mana dalam bagian ini tentunya hukum administrasi negara dalam penggunaan para pejabat administrasi negara itu menegakkan kesejahteraan umum ya. Dalam kesejahteraan umum itu tentunya termasuk dalam ketertiban umum dan seterusnya. Kemudian di dalam ketertiban umum itu juga ada sebuah instrumen yang akan dijalankan oleh para pejabat pemerintah atau aparatur sipil negara. Dan kemudian juga menguji hubungan antar pemerintah atau pejabat negara dengan masyarakat. Dan kemudian juga ada pejabat administrasi negara dan juga melakukan tugas khusus. Di dalam tugas khusus ini ya tentunya pejabat pemerintah ya, memiliki tugas khusus dalam menjalankan kesejahteraan umum ya. Dan kemudian juga bagian di dalam menguji hubungan ya. Menguji hubungan itu antara hubungan masyarakat dengan pemerintah, bagaimana dalam mewujudkan hubungan itu tentunya juga pelayanan publik ya, itu kan bagian dalam menguji hubungan, karena tujuannya di dalam administrasi negara itu memberikan instrumen agar supaya para pejabat negara tidak semena-mena melaksanakan tugas fungsinya. Tentunya pejabat negara juga diberikan ragu-ragu ya, diberikan ragu-ragu di mana dan apa yang bisa dilakukan oleh pejabat negara dan apa yang tidak boleh dilakukan para pejabat negara. Termasuk salah satu contoh ya. Kalau kita bicara aparatur sipil negara, ya, tidak harus PNS, tetapi ASN juga bagian dari PNS. Seperti kepala daerah itu masuk apa? Masuk aparatur sipil negara atau masuk pegawai negara sipil, pegawai negeri sipil. Tentunya masuk dalam ASN ya. Jadi pejabat kepala negara, kepala daerah maupun kabupaten kota ya, itu juga bagian dari aparatur sipil negara ya, yaitu sebagai kepala daerah tersebut. Nah ini administrasi negara ini memberikan instrumen batasan tugas undang-undang yang akan dijalankan oleh aparatur sipil negara tersebut ya. Dan juga dalam ciri hukum administrasi negara. Di pertemuan yang sebelumnya saya menjelaskan bahwa hukum administrasi negara akan berkaitan erat dengan hukum tata negara. Saya memberikan ibarat hukum tata negara itu suatu pemerintahan yang penting, kemudian hukum administrasi negara itu suatu pemerintahan yang bergerak. Nah, seperti itu di pertemuan berhenti itu hanya sebuah organ atau organisasi pemerintah yang didukung oleh undang-undang oleh institusi undang kita. Kemudian hukum administrasi negara ibarat bergerak memberikan instrumen bagaimana pejabat negara
tersebut dapat melaksanakan tugas fungsinya. Ya, ya terkait dengan pejabat negara itu, ya dalam hal ini dalam apa tugas khusus ini, ya tugas khusus yang dilakukan oleh pejabat negara adalah disebut sebagai eksekutif. Eksekutif yaitu pemerintahan, baik pemerintahan pusat, provinsi maupun daerah, bahkan sampai pada pemerintahan yang paling rendah yaitu pemerintahan desa, dan sebagai lembaga eksekutif, ya tunjangan yang dalam khusus ini tentunya apapun yang dilakukan oleh pejabat tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, dan juga dapat memberikan sebuah keputusan terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Ya. Jadi itu. Kemudian terkait dengan menguji hubungan, ya, terkait dengan menguji hubungan tersebut, tentunya antara masyarakat, ya, dengan pejabat negara. Jadi itu. Oke, kemudian mungkin kita di sini hukum administrasi negara ini rekan-rekan bisa dipahami semua. Mungkin barangkali ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Oke, Pak apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan tugas khusus hukum administrasi negara? Oke, termasuk apa dengan tugas khusus? Oh ya, dimaksud. Oke, apa yang dimaksud dengan tugas khusus yang dilakukan oleh negara, ya, atau pemerintah? Ya, tentunya dengan tugas khusus ini di sini bahkan sudah kami berikan terkait dengan susunan yang akan kami jelaskan, ya. Bahwa terkait dengan tugas khusus itu tentunya bagaimana di dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, ya, itu bagian dari tugas khususnya. Kemudian bagaimana akan memberikan keputusan apakah pemerintahan tersebut dalam memberikan keputusan bertentangan dengan kehendak warga negara atau masyarakat. Nah, kalau di dalam tugas khusus itu tentunya rekan-rekan semua telah mendengar yang namanya peradilan tata usaha negara atau PT TUN atau PT TUN, ya. Nah, di situ dalam tugas khususnya dalam peraturan yang menjadi sebuah keputusan pemerintah tersebut apabila bertentangan dengan kehendak masyarakat atau sebuah keputusan yang merugikan masyarakat, tentunya masyarakat punya hak untuk mengajukan gugatan keputusan tersebut di peradilan tata usaha negara seperti itu. Ya, seperti itu Mas, ya. Itu yang dimaksud di dalam tugas khusus dalam konteksnya adalah terkait dengan hukum perdatanya sama individu, ya. Dalam hukum pemerintah tugas khusus pejabat pemerintah, ya, dengan masyarakat. Tetapi dimaksud dalam tugas khusus itu adalah pemerintah akan melakukan pemerintahan sesuai dengan keputusan atau peraturan yang ada seperti itu. Oke, itu yang dimaksud di dalam melakukan tugas khusus, ya. Kemudian mungkin ya, Mbak siapa? Mbak Nanti. Oke, Mbak Nanti. Apa yang mungkin kita diskusikan selanjutnya? Apa yang dimaksud menguji hubungan dalam hukum administrasi negara? Apa yang dimaksud dalam menguji hubungan, ya, menguji hubungan dalam hukum administrasi negara? Dalam menguji tentunya, ya, yang dimaksud dalam menguji hubungan tersebut, ya, bagaimana di dalam melaksanakan pemerintahan dalam hal ini pejabat negara memiliki kewenangan, ya, memiliki kewenangan
sebagai pejabat pemerintahan untuk mengatur wilayah hukumnya. Saya mencontohkan misalnya pemerintah daerah, kepala daerah atau bupati atau wakil atau wali kota, ya, punya sebuah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Ya. Kemudian bagaimana pemerintah daerah maupun wali kota tersebut menjalankan kewenangannya, ya, apakah sudah sesuai dengan peraturan atau bertentangan dengan peraturan. Kemudian pejabat negara juga memiliki yang namanya diskresi. Ya. Diskresi itu sebuah keputusan yang diambil belum ada aturan yang mengatur, namun tetap konteksnya pada putusan pemerintahan yang baik. Termasuk di pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan berapa azas pemerintahan yang baik. Jadi walaupun memiliki sebuah kewenangan yang mengatur pengelolaan dalam pemerintahan, tetapi tidak boleh semena-mena, harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik, rekan-rekan, tadi ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan diri hukum administrasi negara. Kemudian dalam kesempatan ini kita simpulkan bahwa pada pertemuan ini tentunya tadi rekan-rekan juga sudah menanyakan bagaimana terkait dengan tugas khusus, ya, yang mana dalam tugas khusus itu tentunya adalah penyelenggaraan kepentingan umum, ya, kemudian juga campur tangan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, dan juga pembatasan kekuasaan, karena dalam pembatasan kekuasaan itu pemenang yang besar bagi para pemimpin negara atau pejabat negara, sehingga yang dimaksud di dalam tugas khusus untuk hukum administrasi negara. Ya. Kemudian juga tadi rekan-rekan juga ada yang berdiskusi, ya, tentang dalam menguji, ya, hukum administrasi negara dalam menguji tentunya di dalam hukum administrasi menguji, memberikan atau memeriksa wewenang yang memastikan bahwa pejabat negara bertindak sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan, ya, kemudian juga melindungi rakyat, yang mana dalam melindungi rakyat memiliki hak dan tetap terlindungi dari tindakan keputusan sepihak dari aparatur pemerintah, dan juga mewujudkan tata kelola, ya, tata kelola memastikan fungsi negara ini melayani masyarakat, ya, melayani kebutuhan masyarakat, ya, atau pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, ya, dan transparansi berpermen seperti itu, ya. Saya kira itu dalam pertemuan di hari ini, rekan-rekan, ya. Kalau masuk sebelum kita akhiri, saya minta rekan-rekan untuk mengisi daftar hadir absensi, ya, untuk menjadi komposisi dalam dengan kami, ya. Kemudian terkait dengan pembelajaran ini, kami menyarankan dan menyampaikan pada rekan-rekan tetaplah belajar dan belajar secara mandiri. Ya, saya kira itu pada pertemuan di hari ini kurang lebihnya sedikit yang ingin saya sampaikan, semoga menjadi yang bermanfaat dan untuk bermanfaat kita dan setelah untuk masyarakat. Dan saya akhiri dengan surat al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.